Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Nanda Pratama, Eskep Nurse MKep Spesialis Perawatan Komunitas. Saya adalah salah satu dosen pengajar di S1 dan Prodi Nurse jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023 untuk memenuhi prasyarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai bukti berkontribusi saya dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada jurusan S1 keperawatan, mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah keperawatan komplementer di tatanan keperawatan komunitas, di mana mata kuliah ini diterapkan pada mahasiswa semester 6. Sebagai deskripsi mata kuliah keperawatan komplementer dengan kode NSA 3741 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Mata kuliah keperawatan komplementer ini membahas tentang konsep dasar terapi keperawatan komplementer pada keperawatan. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 6 yang akan mengarahkan dan membimbing mahasiswa pada semester 6 ini untuk memahami tentang berbagai terapi komplementer yang bisa diterapkan secara berdampingan dengan terapi medik yang dilakukan berdasarkan pendekatan budaya dan mampu bersikap profesional serta berpikir kritis dalam mengembangkan ilmu kesehatan dengan memadukan konsep terapi ilmiah dan alamiah dengan pembelajaran sepanjang hayat pada seluruh tatanan pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas. Hal ini guna memenuhi tuntutan kebutuhan manusia pada seluruh aspek kehidupannya menggunakan pendekatan budaya serta memperhatikan tren dan isu kesehatan pada masa kini di wilayah pedesaan. Waktu yang diperlukan adalah 1 semester. Mata kuliah ini diampuh oleh 5 dosen di tim teaching dengan saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah komplementer. Sebelum dilaksanakan pembelajaran di awal semester, tim teaching menyusun rencana pembelajaran seperti RPS yang akan digunakan sebagai acuan serta pegangan dosen maupun mahasiswa selama proses pembelajaran mata kuliah komplementer selama 1 semester ke depan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah nomor 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional dan menerapkan prinsip etik, perspektif, hukum, dan budaya dalam keperawatan yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, peduli, dan pantang menyerah dalam menjalani tugas di bidang keperawatan. Yang kedua, mampu menguasai konsep teori dan teknik serta prosedur keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional berdasarkan evidence-based practice untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Yang keempat, mampu melakukan edukasi dan promosi kesehatan pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Yang kelima, mampu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan secara berkelanjutan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan komplementer, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dan teori holistic care dan terapi komplementer. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar mind body therapy, hypnocaring. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang konsep dasar bekam. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang konsep dasar biological based therapy herbal. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang pendekatan budaya dan etik legal dalam praktek perawatan komplementer. Yang keenam, mampu menjelaskan tentang tren isu terkini keperawatan komplementer. Yang ketujuh, mampu menjelaskan tentang konsep dasar manipulative and body-based system terapi refleksi. Yang ke-8, mampu menganalisis kasus pada klien dengan pilihan terapi komplementer berdasarkan evidence-based practice. Yang 9, mampu menganalisis jurnal terkait terapi komplementer. Yang 10, mampu merancang proyek pendidikan kesehatan pada masyarakat terkait terapi komplementer dengan penuh tanggung jawab dan etika. Bahan kajian untuk mata
kuliah keperawatan komplementer, yaitu pertama, konsep dasar dan teori holistic care dan terapi komplementer. Yang kedua, teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan praktek keperawatan komplementer. Kemudian, tren isu terkini bidang keperawatan komplementer. Kemudian, asuhan keperawatan pada klien dengan pilihan terapi komplementer berdasarkan evidence-based practice. Kemudian, yang terakhir, pendidikan dan promosi kesehatan, merancang kegiatan terapi komplementer pada masyarakat. Untuk kegiatan pembelajaran, mahasiswa akan diberikan proyek dalam bentuk project based learning, yaitu membuat sebuah rencana pengabdian kepada masyarakat di mana mereka akan membuat makalah perencanaan serta media, bahkan sampai dengan metode pelaksanaannya seperti apa yang nanti akan dipresentasikan di kelas. Kemudian untuk proses pembelajaran di mata kuliah perawatan komplementer akan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Jadi bisa secara daring ataupun secara luring. Bila menggunakan daring, mahasiswa dapat menggunakan platform berupa Zoom Meeting, Gmeet, ataupun menggunakan salah satu media pembelajaran yaitu LDiru yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Untuk proses monitoring dalam perawatan komplementer ini, sistem monitoring dan evaluasi pada mata kuliah meliputi monitoring kehadiran, monitoring keaktifan, dan monitoring diskusi, evaluasi proses, dan hasil. Untuk kegiatan monitoring, untuk kehadiran, mahasiswa wajib untuk hadir lebih dari 75%. Jika kurang dari 75% kehadiran, maka tidak boleh mengikuti UTS ataupun UAS. Untuk tugas, bobot poinnya sebesar 5%. Penugasan di sini mahasiswa membuat. Kemudian penilaian yang kedua adalah praktikum. Untuk penilaian praktikum, besar bobot yaitu 15%, di mana dalam kegiatan praktikum penilaian pada proses 5% dan ujian sebanyak 10%. Kemudian ada penugasan di mana mahasiswa membuat sebuah makalah dengan bobot 5%. Selain itu ada monitoring terkait dengan kegiatan CBL atau istilahnya adalah case based learning. Case based learning di mata kuliah keperawatan komplementer dilakukan 2 kali dengan 2 kasus yang berbeda. Mahasiswa akan dinilai dalam proses kegiatan diskusi secara kelompok, kemudian ada laporan diskusi hasil pembahasan tentang case based learning dengan bobot yaitu 15%. Untuk case study kedua sama bobotnya sebesar 15% dengan rubrik penilaian yang sama, yaitu penilaian proses diskusi dan laporan. Kemudian ada monitoring PJBL, aslinya project based learning, di mana di project based learning ini komponennya terdapat peer assessment dengan besar 5% dan kemudian kegiatan PJBL itu sendiri sebesar 15%, sehingga total untuk project based learning ini sebesar 20%. Nah, setelah melakukan project based learning, mereka akan melakukan presentasi. Adapun bobot nilai presentasi untuk mahasiswa yaitu sebesar 10%. Nah, adapun evaluasi pembelajaran dalam bentuk ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Untuk UTS dan UAS akan diberikan standar penilaian sebesar 10%, yaitu UTS 10%, UAS 10%, sehingga total semua monitoring penilaian adalah 100%. Dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa akan melakukan pembelajaran di mata kuliah perawatan komplementer dengan beberapa metode yang variatif, inovatif. Selain dengan tadi diskusi, membuat sebuah project, sedangkan untuk daring, mereka akan menggunakan platform berupa Zoom dan Google Meet ataupun yang lainnya. Untuk kegiatan di sini akan dilakukan secara interaktif, sehingga mahasiswa akan senang dan diselingi dengan berbagai metode yang baik, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Tidak hanya itu, untuk praktikum di mata kuliah perawatan komplementer ini, mahasiswa akan diberikan praktikum dengan beberapa terapi komplementer yang bisa diterapkan guna untuk mendukung proses perawatan. Yang pertama, mereka akan diajarkan terkait dengan terapi hypnocaring, basic dasar hypnocaring. Kemudian mereka akan diberikan praktikum, kemudian ada relaksasi otot progresif dan juga emotional freedom teknik atau EFT, di mana nanti setelah diberikan teknik dan bagaimana cara yang paling dasar untuk menerapkan terapi tersebut, maka mahasiswa akan
dilakukan pengujian berupa ujian praktikum yang nantinya akan masuk dalam bobot monitoring penilaian. Kemudian ada peer assessment, mereka akan menilai antar kelompok ya untuk mereka sendiri, dan beberapa video pembelajaran sudah disediakan guna menunjang dan mendukung proses pembelajaran mahasiswa di mata kuliah keperawatan komplementer. Kontrak pembelajaran akan dilakukan di minggu pertama guna menyepakati apa yang akan dijalankan selama proses pembelajaran dalam satu semester ini. Mungkin kita langsung saja saksikan proses pembelajaran dengan materi konsep dasar main body terapi yaitu hypnocaring di kelas mata kuliah keperawatan komplementer yang dilaksanakan pada minggu ke-4. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kuliah keperawatan komplementer ya. Di kuliah ini kita akan membahas di pertemuan keempat ya, minggu keempat, yaitu tentang konsep dasar hypnocaring. Sudah membaca semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, biar kita nggak ngantuk, saya ada permainan sedikit, boleh? Iya. Silahkan teman-teman boleh berdiri sebentar. Ya, oke. Nah, ya bagus. Biar nggak ngantuk ya. Pertama, permainannya adalah ya. Jadi ada namanya Marina. Marina menari. Oke, Paijo menari di atas menara. Oke, paham? Ya, kita mulai ya. Jadi kita nyanyi dulu bersama ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas Paijo menari di atas. Oke, bagus sekali. Sekarang saya melakukan gerakan, kalian yang nyanyi ya. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Paijo menari di atas Marina. Paijo menari di atas Paijo. Oke, tepuk tangan dulu buat semua ya. Ini antara Marina dan Paijo. Oke, terima kasih. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan untuk kegiatan perkuliahan ya di pertemuan minggu keempat tentang konsep dasar keperawatan komplementer yaitu hypnocaring. Nah, konsep dasar main body therapy hypnocaring ini materinya sangat menarik ya. Kita lihat learning objektifnya setelah mengikuti kuliah pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan sejarah hipnosis. Ya, jadi sebelum ada hypnocaring itu ada hipnosis. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu dapat menjelaskan pengertian hypnocaring. Ya, oke, ada hypnocaring. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan proses hypnocaring. Oke, ini adalah learning objektif yang akan teman-teman dapatkan agar dapat menguasai materi tentang hypnocaring. Oke, kita lihat di sini sejarah hypnocaring. Ya, tapi sebelum ke arah sejarah, kita harus tahu ya, Indonesia Warning for Nurse and Nursing. Why a nurse is important to activity professional? Why? Because any answer in here? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Di Indonesia ya, pertanyaan pertama nih. Perawat penting ya untuk melakukan tindakan yang profesional. Tadi pernah mendengar yang etik tadi, etik? Kenapa?
Ya, karena perawat itu bagian dari pemberi asuhan, jadi kita harus profesional dalam dalam memberikan asuhan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien kita nanti kelak. Good. Makanya dituntut untuk punya aktivitas yang profesional dan kompeten, ya. Tidak boleh nggak profesional. Perawatan. Sejarah hipnosis. Istilah hipnosis diperkenalkan oleh Dr. James Bright pada tahun 1842 dengan mengacu kepada disiplin ilmu apa ini? Neurobiologi. Nah, ini zaman awal munculnya hipnosis, ya. Oke. Silakan dicatat. Boleh, ya. Next, kita bahas tentang apa itu hypnocaring. Hypnocaring adalah perpaduan dari teori tentang caring dari Jane Watson, comfort dari Kolkaba, dan teori hipnosis. Ini ya. Oke, tujuan hypnocaring apa? Menuntaskan permasalahan klien pasien dalam menentukan kebutuhan hidup sehari-hari agar menuju yang sehat. Ya, bukan untuk mengerjain ya. Kalau kalian bisa lihat di TV-TV, di media sosial, itu semua adalah entertainment. Ya, hipno-hipno yang itu entertainment. Tapi yang sebetulnya adalah fungsi dari tujuan hypnocaring ini untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan, khususnya yang dilakukan oleh perawat ke kliennya. Ya, jadi jangan salah persepsi. Solution. Jadi hypnocaring merupakan bentuk dari penerapan psikoneuroimunologi di dunia makanya ada istilah caring. Ya, caring. Nah, hypnocaring ini tindakan yaitu melakukan pemberdayaan bawah sadar klien agar mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ibaratnya fenomena gunung es ya. Ingat, manusia punya kekuatan yang luar biasa. Yang muncul, yang bisa dilihat adalah yang ada di atas. Yang di bawah itu sangat besar. Nah, itulah alam bawah sadar kita. Ketika kalian sedang posisi kepepet, pernah mendengar istilah the power of kepepet? Pernah nggak? The power of kepepet? Sering, Pak. Sering. The power of kepepet itu ketika, wah, udah deadline, tugas, besok harus di-upload LDRU. Nah, the power-nya keluar. Set. Oke, konsep dasar hipnosis. Kita lihat. Ini adalah sebuah teknik untuk membantu seseorang atau klien bisa merubah sebuah perilaku, di mana perilaku yang awal seperti apa menjadi perilaku yang baru. Normal state, dengan memberikan hypnosis state, dia ada harapannya punya perilaku yang baru. Perilaku baru ini adalah perilaku yang ditujukan atau sesuai keluhannya. Nah, kita lihat tahapannya dari preinduksi. Ya, ini hypnocaring tahapannya ada beberapa ya, proses hypnocaring. Preinduksi, tes sugestibilitas, induction, deepening, depth level test, sugesti terapi, yaitu ada comfort caring jadi satu di stage 6 ini. Nah, ini paling penting ya. Jadi sebelum melakukan terapi ini, kalian harus punya persiapan, prepare dulu. Prepare apanya? Script. Berdasarkan keluhan pasiennya, kliennya. Jadi ngeluh apa, kalian udah siapin. Makanya di keperawatan ada namanya asuhan keperawatan ya. Nah, sebelum membuat asuhan keperawatan, membuat apa namanya? Perencanaan. Apa belakang? Perencanaan. Oke. Ini sudah masuk ke depth level test. Nah, depth level test baru kita bisa masukkan sugesti terapi dengan gabungan comfort dan caring. Comfort nyaman, caring berarti memberikan care. Ya, terapi kepedulian. Ya, nyaman jangan sampai ketika dia dites jatuh debuk, benjol. Atau ketika mau di terapi nggak dikasih tempat yang nyaman. Contoh di atas ini ada kursi nyaman. Nah, itu memberikan comfort. Posisi yang berjejer sesama jenis ya, jangan lawan jenis ya. Nah, ini juga memberikan kenyamanan. Kalau lawan jenis gak nyaman. Oke, comfort, caringnya tadi dengan script. Oke, kemudian awakening, bangun, dan akhirnya ke normal condition.
Oke, ini ada istilah dari saya. Jika Anda terus-menerus memikirkan bahwa Anda sakit, Anda benar-benar akan menjadi Sakit. jika Anda memikirkan ya, selalu berada dalam keadaan sehat, berarti Anda akan selalu dalam keadaan Sehat. prinsip utama. Jadi jangan sampai berpikir sakit, berpikir negatif, dan berpikir yang tidak ada faedahnya. Ya, harus positif terus. Oke, sekian, terima kasih. Itulah materi dari saya. Sebelum kita tutup, saya ingin diskusi dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan, tanya. Nggak apa-apa. Silakan. Nama dari mana? Baik, Pak, perkenalkan nama saya Sofyan dari 1B01057 Kawasan Negara A. Oke. Bertanya, untuk hipnosis dan hypnocaring apakah itu hal yang berbeda atau tidak? Terus kemudian self hypnosis kan saya pernah dengar. Itu apakah keefektifannya sama seperti kita dihipnotis atau dihipnocaring oleh orang lain gitu? Oke, terima kasih. Panggilannya siapa? Ali. Ali. Oke, Ali. Jadi hypnocaring dan hipnosis self ya tadi ya. Self hypnocaring dan self. Yang pertama itu perbedaan hipnosis sama hypnocaring. Oke, nomor Yang dua. kedua, Efektif apakah nggak kalau juga- self sama yang tidak? Iya. Oke. Sangat beda ya, teman-teman. Hypnocaring, hipnosis beda. Tadi sih kita bahas ya. Kalau dari teori itu teori psikologi. Hypnocaring teori hybrid antara teori keperawatan dan teori psikologi. Dengan teori tadi. Karena itu gabungan teori. Pelaksanaan teknisnya untuk tahapan hipnonya sama, bedanya adalah di sugesti. Di sugesti kata-katanya usahakan kata-kata caring. Banyakan orang melakukan hipnosis itu nggak memikirkan caringnya, nggak memikirkan convertnya. Di jalanan, tarik nafas, fast induction, tidur. Pegangin gitu, kadang duduk gitu ya. Nah, beda sekali. Tapi kalau hypnocaring kita harus nyediain dulu tempat nyaman, tempat duduknya, ya kan? Nggak boleh dia merasa tidak nyaman. Caringnya kita udah persiapkan dengan matang. Kita kaji dulu melalui proses keperawatan. Tidak langsung, jebret, kamu apa keluhannya? Ini, udah langsung aja ini. Nggak ada persiapan. Itu bedanya. Terus yang kedua pertanyaannya, beda nggak antara self hypnosis dengan self hypnocaring dengan hypnocaring kalau di terapi? Sebenarnya bedanya adalah kita difasilitatori. Ketika ada orang yang memfasilitasi kita, kita mengikuti kan. Tapi kadang karena itu tadi tidak menghargai diri sendiri, sehingga dia nggak percaya dengan dirinya sendiri. Kalau dia menghargai dirinya, pasti dia yakin dengan dirinya. Saya bisa, saya mampu, dan saya yakin. Nah, saya melakukan itu atas kekuatan diri saya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan self hypnocaring itu tidak efektif. Tapi kalau yakin, lakukan, dan kamu yakin terhadap dirimu, pasti bisa. Itu efektif. Jadi sebenarnya sama-sama efektif, cuman bedanya diterapkan sendiri sama diterapin oleh bantuan orang lain, orang kedua, orang ketiga. Gitu. Oke, bisa menjawab? Bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh iya, iya. Izin bertanya nih Pak, saya Diana dari kelas A21. Jika sedang dilakukan hypnocaring begitu nih Pak, tapi dari klien itu kayak menolak atau terdistract gitu Pak. Karena waktu itu kan saya juga merasakan waktu di hypnocaring sama Bapak. Itu jadi kayak kita mau mengikuti instruksi, cuman ada rasa ingin menolak gitu Pak. Jadi nanti kayak ada sakit kepala juga. Gitu. Oke. Kan itu nggak masuk ke fase hipnosis secara maksimal gitu Pak. Nah, untuk Mengatasi, ini ya, menjadi maksimal, apa kita perlu merubah mindset dari si klien itu atau bagaimana? Ya, memang tujuannya kan mindset ya, perubahan perilaku baru tadi. Tapi kalau masalah kayak kamu tadi disampaikan, itu sebenarnya masalahnya di education-nya, pre-induction-nya. Nggak mateng. Pre-induction-nya nggak mateng. Pre-induction tidak hanya menjelaskan proses step by step hipno. Tapi masalah yang dihadapi, penyelesaiannya apa, diedukasi dulu. Setelah edukasi baru kita melakukan treatment itu. Itu akan efektif. Dia udah seperti halnya, oh udah welcome.
di dalam pikiranku. Kalau dia masih menutup pintu, ya didobrak-dobrak, namanya pintu jebol, rusak. Kalau kayak gitu jangan dilakukan tahap proses terapi. Tapi diedukasi dulu, selesaikan di fase pre-induction dulu. Baru lanjut. Insya Allah dia akan hilang sakit kepalanya. Oke, cukup? Yes, oke. Saya akan nunjuk satu mahasiswa, ya. Sebelahnya Ali. Sebelahnya Ali. Coba, nama siapa? Saya Wardah dari kelas 8A. Oke, saya ingin tanya, coba jelasin. Ini kesimpulan ya nanti ya. Nanti kesimpulan nanti. Ini tanya dulu. Oke, apa itu hypnocaring? Jadi hypnocaring itu penggabungan antara teori caring, teori comfort, sama teori hipnosis. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Bagus. Ya. Oke, Angel, coba kamu simpulkan materi kita hari ini. Apa yang kamu dapatkan dari perkuliahan hari ini? Yang pertama, hypnocaring itu merupakan asuhan keperawatan yang diberi oleh perawat yang menggabungkan teori comfort, caring, sama hipnosis. Lalu tahap-tahapannya itu tadi ada prainduksi, lalu tes sugestibilitas, induksi, deepening, deep level test, sama sugesti terapi, yang dimana sugesti terapi itu menerapkan teori comfort sama caring. Lalu ada proses awakening sama normal conditioning. Wow, mantap. Oke, jadi seperti itu teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillah karena waktu ya, jadi kita tidak bisa lanjut untuk pertemuan ini, tapi di lain waktu kita bisa diskusi lagi tentang materi konsep dasar hypnocaring. Jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, jaga selalu pikiran yang sehat ya. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sami-sami ya. Silakan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Terima kasih banyak. Thank you ya. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Semoga bermanfaat. Saya punya pantun, hantu dedemit pergi berlari. Tidak terasa, tidak tersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.